Halo guys, kita lanjut dari part sebelumnya ya. Kali ini seluruh tim 7 Monster Academy Shrek sudah bubar. Masing-masing mengambil jalannya sendiri. Di bagian Tang San dan ayahnya, setelah tersadar, Tang San pun mencari Xiao Wu. Namun sayang karena Xiao Wu sudah pergi. Tang San pun menyuruh agar berlatih menjadi lebih kuat dulu. Suatu hari nanti mereka pasti akan bertemu kembali. Setelah hal tersebut, Tang San pun bertanya tentang masa lalu ibunya. Namun ayah Tang San masih merahasiakan hal tersebut. Ia pun berkata akan memberitahunya setelah memenuhi persyaratan darinya. Setelah itu, ayah Tang San pun mengajak Tang San pergi ke tempat latihan. Mereka melatih cuaca badai, cuaca salju, dan lain-lain. Hingga akhirnya tibalah di sebuah tempat air terjun. Ini juga adalah tempat ayah Tang San berlatih dulu. Latihan kali ini pun akan lebih berfokus pada palu Tang San. Sebelum latihan dimulai, Tang San pun menyerap tulang rohnya. Setelah berhasil, lagi-lagi mata ungu Tang San naik level. Ia bisa melihat lebih jauh, bahkan sampai di puncak gunung sekalipun. Tang San pun sempat bertanya cahaya apakah yang ada di matanya. Namun Tang San hanya berkata kalau ini adalah untuk menegakkan keadilan. Singkat cerita, latihan tahap pertama pun dimulai. Kekuatan Tang San disegel dan hanya bisa menggunakan Martial Soul biasa tanpa kekuatan cincin roh. Tang San harus berdiri di atas batu yang sangat licin dan melawan arus dari air terjun. Beberapa kali Tang San pun terjatuh. Nah, biar cepat, hari demi hari, bulan demi bulan, tepatnya setelah 3 bulan, Tang San pun akhirnya berhasil. Ia menggunakan tulang roh kepalanya untuk mencari solusi. Dengan cepat, Tang San pun tahu apa yang harus ia lakukan. Bahkan ayah Tang San saja dulunya butuh waktu 6 bulan untuk menyelesaikan tahap ini. Untuk latihan tahap kedua pun akan lebih sulit. Kali ini menggunakan palu yang terbuat dari kayu. Apabila palunya hancur, maka perlu dibuat sendiri. Latihan tahap kedua ini pun Tang San membutuhkan waktu 2 tahun. Singkat cerita, 2 tahun kemudian, Tang San pun sudah berhasil. Di saat yang sama, levelnya juga sudah berada di level 52. Sudah saatnya mencari satu cincin roh lagi. Namun Tang San berkata tak perlu terburu-buru. Sebenarnya masih ada satu hal yang kurang dari Tang San. Satu hal yang sangat berguna saat bertarung, yaitu adalah aura membunuh. Ayah Tang San pun menunjukkan apa itu aura membunuh. Bisa dibilang, aura ini membawakan tekanan bagi lawan. Setelah mendapatkan aura pembunuh, tentunya seseorang akan menjadi lebih sadis lagi. Ayah Tang San pun mengajak Tang San ke suatu tempat yang bisa memupuk aura pembunuh. Disebutlah dengan kota Rana Pembunuh. Di sisi lain, di keadaan Helena setelah 2 tahun kompetisi kemarin, ia masih belum bisa menerima kekalahannya. Di saat yang sama, kakaknya juga mengajak untuk pergi ke Death Canyon. Helena pun menjadi semakin marah. Ia tak terima akan hal tersebut. Ia membanting seluruh barang di meja. Helena pun kemudian meminta Pipitong untuk membiarkannya pergi ke kota Ranah Pembunuh. Kota yang sama seperti yang ingin dituju Tang San. Pipitong pun sedikit cemas. Ia bertanya, bukankah di Death Canyon sudah cukup baik? Helena pun menjawab memang sudah sangat bagus. Namun ia tahu kalau Pipitong mengutus Krisan dan hantu untuk selalu melindungi mereka. Helena pun berkata, kali ini ia ingin pergi sendiri agar bisa benar-benar merasakan pertempuran hidup dan mati. Singkat cerita, Pipitong pun memberikan tulang roh bagian kepala untuk Helena. Helena pun semakin bersemangat untuk pergi ke kota Rana Pembunuh. Kembali ke Tang San, di tengah jalan ayah Tang San pun menyuruh Tang San untuk duduk memanggil Martial Soul-nya. Ya, inilah detik-detik Tang San menjadi kaisar rumput perak. Seketika ada seseorang yang memanggil Tang San sebagai raja. Tang San pun pergi ke arah suara itu. Bertemulah Tang San dengan seorang kakek tua, kakek roh tanaman rumput perak. Ia berkata kalau Tang San memiliki garis keturunan bangsawan, sama seperti ibunya dulu yang adalah ratu rumput perak. Kakek roh pun berkata, rumput perak Tang San harus dibangkitkan sekali lagi. Orang biasa mana mungkin bisa membangkitkan Martial Soul bangsawan. Dan kakek roh pun bertanya kepada Tang San, apakah setuju
menjadi kaisar selanjutnya. Singkat cerita, Tang San pun setuju. Seketika Martial Soul, rumput perak Tang San pun dibangkitkan sekali lagi.这就是我蓝烟草真正的样子。也是您身体所能承受的极限。 Setelah kebangkitan rumput perak Tang San, penampilan Tang San pun berubah total. Di saat yang sama, ia juga sudah mendapatkan cincin roh kelimanya. Sama seperti Xiao Wu, sepertinya Tang San juga tidak perlu mencari hewan roh lagi. Sepertinya Tang San juga bisa meminta cincin roh untuk dipakai. Tang San pun melanjutkan perjalanan. Hingga akhirnya mereka sampai ke kota Ranah Pembunuh, sebuah tempat yang terlihat sangat suram. Mereka singgah ke sebuah tempat makan. Di sana pun orang-orang terlihat meminum minuman merah yang sangat panas. Ayah Tang San pun menyuruh Tang San untuk meminumnya. Tang San pun sangat terkejut saat mendengar ternyata minuman tersebut dibuat dari darah orang-orang yang sudah terbunuh. Tang San pun langsung muntah mendengar hal tersebut. Seketika, segerombolan orang pun datang mengejek Tang San. 杀了他们！第四魂技，这就是蓝银皇的威力吗？ Ya, inilah latihan tahap selanjutnya, yaitu untuk memenangkan arena bertarung di kota Ranah Pembunuh. Setelah hal tersebut, Tang San pun masuk ke ibu kota, kota Ranah Pembunuh ini. Di tengah jalan ia bertemu dengan wanita pemandu. Tang San pun bertanya bagaimana kota ini bisa terbentuk. Konon 1000 tahun lalu ada seorang tolok yang sudah mencapai level 100. Ia kemudian menemukan sebuah kota yang terbengkalai. Karena hatinya yang sangat gelap, kota ini pun dijadikan sebagai sebuah tempat saling membunuh. Salah satu cara agar keluar dari sini adalah mengikuti pertarungan arena. Dari 10 orang yang bertarung, hanya ada 1 yang boleh selamat. Selain itu juga harus memenangkan pertarungan hingga 100 kali beruntun baru boleh keluar dari kota ini. Apabila berhasil, nantinya baru boleh melewati jalan neraka menuju dunia asal. Di tengah jalan, Tang San pun bertemu dengan Helena. Helena menyelamatkan Tang San saat Tang San sedang tidak waspada. 谢谢。 你是新来的，小心一点好。 Ternyata Helena tidak kenal kepada Tang San karena penampilannya yang sudah berubah total. Sang pemandu pun berkata kalau Helena sudah menang 16 kali pertarungan. Ia juga tak lama baru datang ke sini. Singkat cerita, Tang San pun mendaftar ke pertarungan tersebut. Pertarungan demi pertarungan, Tang San pun berhasil memenangkannya. Namun di sini, Tang San tak pernah bertemu dengan Helena. Ada sesuatu yang sangat aneh di tempat ini, bahwa setiap kali memenangkan game, seseorang bisa menyerap kekuatan roh orang yang kalah. Namun tanpa sadar, sebenarnya kekuatan roh tersebut juga terserap ke suatu tempat di bawah kota Ranah Pembunuh ini. Itulah jalur neraka, sebuah jalur yang harus dilewati untuk kembali pulang ke tempat asal. Tang San dan Helena pun terus bertarung. Pertarungan semakin sulit dan Tang San pun mulai membuat senjata tambahan untuk mendukung pertarungan. Suatu hari, Tang San sudah dikepung total, tubuhnya tak bisa bergerak. Saat itu juga Tang San pun menggunakan senjata tersebut.
不止3倍。 Ya, seperti yang dilihat, ada banyak sekali koleksi senjata dari sekte Tang Mendulu. Tang San pun membuat salah satunya. Di sisi lain, saat pertarungan Tang San, Helena pun selalu berada di tempat mengawasinya. Helena pun semakin khawatir terhadap Tang San. Entah mengapa perasaan pun mulai muncul. Hingga akhirnya Helena pun sudah menyelesaikan pertarungan ke-100-nya. Di sisi lain, Tang San juga mulai mengejar. Mereka tak pernah bertemu di dalam arena. Alasannya, karena dalam pertarungan arena ini, orang yang sudah menang 50 kali ke atas hanya bertemu orang yang belum menang sebanyak itu. Suatu hari, saat Tang San juga sudah akan menyelesaikan pertarungan ke-100, Helena pun datang menghampirinya. Ia mengajak Tang San untuk bekerja sama di jalan neraka nanti. Di jalan neraka tersebut, ada banyak monster kuno yang menjaga tempat itu. Apabila berhasil mengalahkannya, maka seseorang akan mendapatkan aura membunuh. Aura membunuh ini berkembang seiring bertambahnya level. Bisa juga menyerap energi dari jalur neraka untuk melekat pada Martial Soul. Helena pun mengajak Tang San untuk mengalahkan monster kuno di jalan neraka nantinya. Tang San pun setuju. Di saat yang sama, Helena pun bertanya, siapakah nama Tang San? Tang San pun berpikir sebentar. Akhirnya Tang San pun menyamarkan namanya menjadi Tang In. Helena pun langsung terpukau melihat Tang San. Hingga akhirnya Tang San pun menyelesaikan pertarungan ke-100-nya. Raja dari kota pembunuh ini datang memberikan selamat. Raja pembunuh menawarkan mereka kembali ke tempat asal tanpa melewati jalur neraka. Sepertinya masih ada sesuatu yang aneh di jalur neraka tersebut. Namun Helena dan Tang San tetap ingin melewati jalur neraka. Mereka ingin mendapatkan aura membunuh. Raja pembunuh pun tak bisa memaksa. Akhirnya ia pun membuka jalan untuk menuju jalur neraka. Tak satupun orang dibiarkan hidup setelah melihat jalur tersebut. Seluruh kekuatan mereka terserap habis. Ternyata jalur neraka ini adalah sumber energi kota ranah pembunuh. Apabila energinya habis atau diambil, maka kota ranah pembunuh pastinya akan hancur. Pantas saja tadinya Raja Pembunuh menawarkan jalur keluar lain. Singkat cerita, Tang San dan Helena pun bertemu monster berkepala 3. Ada juga pasukan kelelawar mini yang ikut menyerang. Helena sangat terkejut saat melihat bidang pelindung milik Tang San. Ini adalah kekuatan baru yang juga aktif saat kebangsawanan Tang San dibangkitkan. Namun monster berkepala 3 ini sangat sulit dikalahkan. Ia beregenerasi dengan sangat cepat. Hingga akhirnya dengan tulang roh kebijaksanaan, Tang San pun berhasil melihat kelemahan monster tersebut. 极神光。 Dan Helena dan Tang San pun berhasil mengalahkannya. Namun tentu saja masih ada monster lainnya. Beberapa saat kemudian setelah beristirahat, monster ular kuno pun muncul. Kulitnya sangat tebal. Pisau Helena tak bisa melukainya. Salah satu kelemahannya adalah bagian punggungnya. Ada 10 titik inti kekuatan yang harus dihancurkan. Singkat cerita, Tang San dan Helena pun juga berhasil mengalahkannya.
体和内丹之间的联系，就还有机会。要命了吗？劈！放！九归一！Setelah mengalahkan monster tersebut, Tang San pun mendapatkan kekuatan intinya. Ini akan sangat berguna untuk kedepannya. Mereka pun terus melanjutkan perjalanan. Udara semakin panas dan tenaga Helena sudah mulai habis. Orang membunuhnya semakin kuat. Helena pun tak bisa menahannya lagi. Ia langsung menyerang Tang San. Di saat yang sama, jalan juga mulai runtuh. Ketika tersadar, Helena pun terjatuh. Karena kasihan, Tang San pun menyelamatkannya. Namun Helena kembali kumat lagi, hampir saja membunuh Tang San. Hingga akhirnya Tang San pun memingsankan Helena dan membawanya keluar. Untuk tantangan terakhir, mereka harus melompati sebuah portal yang jaraknya 2 km. Sebelum itu, Tang San juga menaruh sebuah tanaman. Tanaman ini bisa merangsang racun ribuan kali lipat lebih cepat. Udara di kota ranah pembunuh ini dari dulunya sudah beracun. Itulah mengapa orang-orang terangsang untuk meminum minuman merah. Dengan tanaman ini pun, racun di udara kota ranah pembunuh akan menjadi semakin kuat. Sepertinya Tang San ingin menghancurkan kota ranah pembunuh ini. Dan untuk tantangan terakhir, monster kuno pun kembali muncul. Tang San harus melompati sebuah portal yang jaraknya sangat jauh. Tang San pun mengaitkan senjata rahasianya kepada rumput perak. Namun sayang karena talinya tidak cukup panjang. Akankah perjalanan Tang San dan Helena berakhir di sini? Kita akan bahas di video selanjutnya ya. Jangan lupa di-subscribe untuk notif berikutnya.